Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya, yaitu 3 pilar umum ya dalam filsafat, atau 3 pilar utama dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kali ini kita akan belajar berkenaan tentang Tuhan dalam tinjauan filsafat. Selama ini kita bertuhan, ya. Kita punya Allah. Pertanyaannya, pernah nggak kita mengetahui apa sih Tuhan itu? Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi Tuhan dalam tinjauan filsafat, maka saya berharap nantinya setelah kita mempelajari mata kuliah ini dengan judul Tuhan, capaian yang diharapkan nanti menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Kemudian capaian selanjutnya menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Ya, jadi agama itu untuk rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya capaian dari mata kuliah kita, mahasiswa mampu membedakan tindakan yang baik dan buruk serta bertindak menjadi arif ya, dalam menghadapi permasalahan pendidikan anak usia dini dengan menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin dalam ranah filsafat pendidikan Islam. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah, kita punya Allah. Apa itu Allah? Zat yang Maha Esa. Kita masih masuk pilar yang utama dalam filsafat, yaitu ontologi. Kita nggak akan pernah bisa bertuhan kalau kita tidak tahu esensi dari Tuhan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, Tuhan penyebab penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Salah satunya adalah tindakan kita, kebaikan-kebaikan kita, ya, atau apapun itu. Ya. Kalau Imam Ghazali, atau maaf, Ibnu Rusdi mengatakan Tuhan adalah entitas atau sesuatu yang tidak dicapai atau tidak dapat dicapai oleh akal dan hanya dapat dipahami melalui refleksi dan analisa. Ya, kalau kita lihat, ya, kita bedah dari Al-Quran. Tuhan sudah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Yang pertama, saya akan mengatakan Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Jadi, kalau ada yang menuhankan sesuatu, tapi dia tidak maha menciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Ya. Jadi, yang pertama adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Yang pertama di surat Az-Zumar, saya hanya mengambil 2 ayat dari sekian banyak ayat. Di sini jelaskan, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha memelihara atas segala sesuatu. Kemudian, ya, di surah Al-Furqan ayat 2, Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jika memang Dialah yang menciptakan segala sesuatu, kenapa kita harus butuh makhluk lain, ya, bersandar kepada makhluk lain selain Allah? Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pemilik segala sesuatu. Apakah ketika Dia menciptakan, Dia bakalan memiliki segala sesuatu? Belum tentu. Pabrik menciptakan sesuatu, tapi belum tentu pabrik itu memiliki segala sesuatu. Ya. Di sini pemilik segala sesuatu. Di surat atau ayat 6 dijelaskan, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.
Kemudian juga selanjutnya, dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi. Atas dasar ini, karena memang semuanya adalah milik Allah, ketika kita menyandarkan, meyakini bahwasanya semuanya itu milik Allah, maka yang kita minta atau meminta sesuatu kepada siapa? Allah. Dalam artian kata, yang kita dahulukan adalah Allah. Kita jatuh cinta sama seorang wanita. Kalau kita, iman kita kuat, kita memahami esensi Tuhan, ya, wanita itu juga milik Tuhan. Yang pertama kali yang kita lakukan apa? Minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah lah pemiliknya. Allah lah yang maha membolak-balikkan hatinya. Kemudian yang ketiga, ya, kita masih ranah dari ontologi, membicarakan masalah esensi dari Allah, yaitu penguasa atas segala sesuatu. Dia pencipta segala sesuatu, dia memiliki atas segala sesuatu, dan dia juga menguasai atas segala sesuatu. Dia penguasanya. Ya. Salah satu kita ambil dari ayat Al-Mulk. Maha suci Allah yang menguasai segalanya, kerajaan, dan dia maha kuasa atas segalanya. Ketika kita memahami yang memiliki kekuasaan itu bukanlah dosen, bukanlah atasan kita, ya. Bukanlah siapapun itu, yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah, maka kita tidak akan pernah mencari perhatian kepada makhluk melebihi mencari perhatian kita kepada Tuhan. Ya. Kita memahami esensi ketiga-tiga dari Tuhan, maka hidup kita akan tenang. Maka kita akan menyandarkan diri kepada Tuhan. Allahu Samad. Ya, Allah adalah tempat bergantung. Selama ini kenapa terjadinya kita mungkin bergantung kepada manusia, kekhawatiran yang berlebihan? Karena kita tidak memahami esensi dari Tuhan, sehingga kita tidak menuhankan Tuhan dengan benar. Kemudian selanjutnya, dari pengertian itu kita ambil, sehingga diambil kesimpulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, ya, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dia berkuasa atas segala sesuatu, maha perkasa dan sebagainya. Ya. Jadi dia maha segalanya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang menarik. Apakah Tuhan itu ada? Ada. Gimana cara membuktikan Tuhan itu ada? Adanya alam? Bagaimana cara membuktikannya bahwasanya Allah itu atau alam semesta ini adalah ciptaan dari Tuhan? Oke, saya akan memberikan analogi. Ya, apakah Tuhan itu ada? Analoginya seperti angin. Apakah segala sesuatu yang tidak terlihat pasti tidak ada? Tidak. Belum tentu yang tidak terlihat tidak angin. Ya. Udara yang tidak terlihat belum tentu tidak ada, dia ada. Bagaimana caranya? Ya kita merasakannya. Ya. Kemudian selanjutnya, nah kita bicara di ranah epistemologi. Bagaimana cara bertuhan atau menuhankan Tuhan? Selama ini tanpa kita sadari, kita ya sering sekali tidak menuhankan Tuhan, menuhankan makhluk, mengutamakan makhluk dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana? Ya. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan zatnya yang maha segalanya, ya, dan asma'nya. Melalui asma'nya yang baik-baik, ya. Melalui zatnya, Allah itu maha baik, Allah itu maha mengetahui. Ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, wah, Allah itu melihat kita. Ya. Kemudian, menuhankan Tuhan, memposisikan Allah sebagai Tuhan yang maha segalanya. Jadi bertuhan yang baik adalah memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, bukan makhluk sebagai Tuhan. Kemudian menghambakan diri, memposisikan diri sebagai hamba yang tidak memiliki kuasa, yang tidak memiliki kuasa kecuali atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita pintar bukan karena kita, tapi karena Allah. Nah, kita bicara masalah ranah aksiologi. Aksiologi itu seperti kita bahas sebelumnya, yaitu apa sih value-nya, apa sih manfaatnya kita bertuhan? Ya.
Aksiologi yang pertama, ya manfaatnya menjadi pribadi yang moderat. Ketika kita memahami segala sesuatu itu atas izin Tuhan, atas izin Allah, atas kehendak Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan ketika ada orang yang buruk, kita melihat itu adalah makhluk Allah, maka kita tidak mudah membencinya. Kemudian, akhlak dan karakter yang baik. Ya. Ini salah satunya adalah ketika kita memiliki segala sesuatu, sifat kita akan menjadi sombong. Sombong ini salah satu karakter yang buruk, yang tidak baik. Dengan kita menyadari esensi dari Allah, Allah itu maha memiliki segalanya, maha memiliki kekuasaan, ya, dan kita tidak ada apa-apanya, ini akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mencapai kebahagiaan diri. Bukankah hidup di dunia dan akhirat ini tujuan kita adalah untuk menjadi bahagia? Ketika pikiran kita, ya, ketika kita menyandarkan diri kepada Tuhan, kita akan menjadi bahagia. Ya. Kemudian yang terakhir, mencapai ketenangan diri. Ketika kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena yang mengurus kita adalah Tuhan sebagai yang maha segalanya. Dan aksiologi ini sesuai sama tujuan dari filsafat pendidikan Islam, hasil dari konferensi yang telah dilakukan, yaitu apa? Ya, menjadikan manusia menjadi insan kamil atau manusia paripurna yang menghantarkan manusia kepada sang kholik atau sang pencipta, mengenalnya lebih dalam. Jadi pada dasarnya ketika kita mengenal Allah lebih baik, kita akan bermoderat. Ya. Jadi moderasi beragama itu bukan berarti, ya, moderasi kita memberi kelapangan, tidak. Pada dasarnya semakin kita memahami agama, maka kita akan semakin bermoderasi beragama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami juga bahwasanya semua ilmu ini dari Allah, terciptanya lah yang namanya wahdatul ulum atau integrasi ilmu. Tidak ada pemisahan ilmu antara wah ini ilmu agama, ini ilmu sains dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita sebagai seorang muslim harus memiliki kedua-duanya. Karena pada dasarnya itu adalah satu kesatuan. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Oke? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, menyandarkan diri. Yang diambil dalam menyandarkan diri adalah keyakinan dan hasil. Usaha, kita tetap berusaha. Tapi yang kita sandarkan adalah hasil. Kehidupan kita. Bukan kita diam, ya udah kita nggak usah minum, nggak usah minta ya. Tapi kehidupan kita dan keyakinan kita. Ketika kita bekerja, yang kita yakini yang memberi kita rezeki itu bukan tempat kita bekerja, tapi yang memberi rezeki itu adalah Allah. Jadi kesimpulannya, esensi dari Allah adalah Allah maha pencipta, maha memiliki, maha menguasai. Oleh karena itu dari sekarang, ya, mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwasanya semua ini milik Tuhan. Oke, demikian. Ini saya kirimkan tugas ke kalian. Begitu juga ini saya wakilkan kepada salah satu, ya. Ada format penilaiannya juga dan lain sebagainya. Ini dikumpulkan nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Demikian perkuliahan kita, ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa beragama dengan benar, ya. Dan juga benar-benar menuhankan Tuhan dengan benar. Nakhtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.